Salam, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kita bersyukur untuk hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sekalian, dan marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih setiamu kami boleh ada di hari yang baru dengan segala berkat dan rahmat Tuhan yang baru. Terima kasih untuk seluruh waktu hari ini. Tuhan mempersiapkan kami untuk kami boleh memasuki, menjalani seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan juga di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua untuk kami boleh bersuka cita dan memperoleh kekuatan dari kebenaran firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan biarlah Tuhan mengampuni kami dalam setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan terambil dari kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8. Kidung Agung pasal 5 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8. Saya membaca firman Tuhan, demikian bunyinya. Kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutenggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancingan pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian untuk hari ini, dan saya dan saudara-saudara adalah berbahagia kalau kita bersuka cita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga bersuka cita untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sekali lagi, salam. Saya percaya kita semua sehat dan ada sukacita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, bacaan ini mengajak kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan terang tema waktunya terbatas. Saudara-saudara, banyak ahli berpendapat bahwa waktu adalah sesuatu yang paling penting dan sangat berharga untuk dimiliki. Tetapi sekaligus bisa juga menjadi sesuatu yang paling mudah disia-siakan. Orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang menyia-nyiakan hidupnya.
Oleh karena itu, para ahli juga berbicara tentang manajemen waktu. Setiap orang harus bisa menghargai waktu dan bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk dipakai dengan hal-hal yang positif dan yang membangun hidup itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kita adalah orang yang bijak dalam memaksimalkan waktu yang ada. John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa siapa yang menggunakan periode waktunya semaksimal mungkin, dia adalah orang yang paling beruntung. Dia adalah orang yang paling berbahagia. Dia adalah orang yang paling sukses dalam hidupnya. Penuh berkat, sejahtera, sampai saat ini bahkan selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam teks bacaan kita hari ini, penulis kitab Agung ingin mengatakan bagi kita tentang memanfaatkan waktu emas itu dengan berikhtiar, berinisiatif, dan proaktif, berusaha secara cepat dan cerdas, melakukan hal-hal positif dalam merawat dan membangun hidup. Makna ini terungkap dalam bahasa dan lagu cinta yang erotis dan bahkan vulgar, menggambarkan tentang relasi antara suami istri, pasangan yang bercinta, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tetapi juga relasi Tuhan dan manusia pencipta. Manusia yang percaya kepadanya, yang intim dan yang saling menambahkan, saling memuja, saling merindukan kehangatan cinta yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang mendamaikan hati. Relasi antara manusia dengan Tuhan itu membutuhkan kesetiaan sebagai bukti cinta, kepercayaan, keintiman, ketulusan untuk saling memberi dan saling menerima kenikmatan cinta itu sendiri. Saudara-saudara, dengan cinta Tuhan, Ia buktikan kesetiaannya untuk selalu ada bagi kita, selalu bersama-sama dengan kita, selalu dekat dengan kita, dan membahagiakan kita, menjaga, melepaskan, dan membuat kita bersukacita. Oleh karena itu, jangan pernah mengkhianati cinta Tuhan, apalagi mengabaikan atau meninggalkannya. Seperti Hosea yang mencatat hal ini di dalam kitab Hosea pasal 1 sampai dengan pasal 3. Sedetik pun tidak boleh, jangan. Dan Kidung Agung mengisahkan nyanyian cinta untuk mengingatkan kita pada Tuhan sebagai sumber segala cinta. Pemberian cinta Tuhan bagi manusia itu memberikan hati yang nyaman, hati yang damai, hati yang penuh sukacita, hati yang puas, bahkan hati yang kuat, karena menikmati cinta Tuhan yang indah dan yang luar biasa itu. Saudara-saudara, kalau kita membaca kalimat yang tercatat di dalam pasal 5 tadi, ayat 2a, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Ini menyatakan tentang kecemasan dan sebuah ketakutan yang dirasakan oleh mempelai perempuan terhadap konflik cinta. Cinta yang bermasalah dalam sebuah pernikahan mereka. Dan konflik cinta itu akan membuat dia kehilangan bahagia, kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan dan semangat. Pada ayat yang ke-2b, pasal 5 tadi, ada kerinduan mempelai laki-laki untuk menghampiri mempelai perempuan. Tetapi timbul keengganan
dalam diri mempelai perempuan untuk meyakini bahwa cinta mempelai laki-laki dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih. Kita bisa baca itu pada ayat yang ketiga. Namun pesona cinta mempelai laki-laki merubah pikirannya, merubah hatinya untuk digetarkan dan memiliki sebuah kerinduan memperoleh, menikmati, dan memiliki cinta mempelai laki-laki. Mempelai perempuan begitu terkejut dalam kerinduannya untuk menemukan cinta dan kehangatan mempelai laki-laki. Ternyata mempelai laki-laki telah pergi. Pada ayat 6 dan ayat 7, ternyata mempelai perempuan terlambat. Penolakan terhadap cinta itu berakibat buruk dan berakhir dengan sebuah penyesalan dan kemalangan, bahkan derita. Kita bisa baca di dalam ayat 8 dan ayat 9. Dan karena itu saudara-saudara, dari cerita Kidung Cinta atau nyanyian cinta ini, ada beberapa catatan penting dalam perenungan bagi kita. Tidur dengan hati terbangun karena ada kerinduan yang sangat mendalam terhadap cinta atau akan cinta itu sendiri. Hasrat kerinduan mulai memudar. Hasrat kerinduan untuk memiliki dan menikmati cinta itu mulai memudar ketika kita berpikir bahwa kekasihnya atau sang mempelai laki-laki tak pernah kunjung datang. Namun di saat kedatangan kekasihnya, berubah pikiran, berubah perasaan, menggetarkan hati, dan menggebu-gebu dalam kerinduan untuk berjumpa, menyongsong, menyambut, menikmati cinta sang kekasih. Tetapi terlambat. Semuanya terlambat dalam waktu itu. Apa yang terjadi? Panik, galau, bingung untuk mencari dambaan hati yang membawa cinta yang menghangatkan itu. Saudara-saudara, ini menjadi pelajaran penting, beberapa catatan penting dalam perenungan tadi. Bahwa cinta harus didasari dengan kerinduan yang besar. Kerinduan yang besar untuk bertemu, untuk bisa menyatakan kepercayaan kepada pihak yang kita dambakan, pembawa cinta, untuk menyatakan setia dalam cinta dan kepastian. Itu yang pertama. Cinta yang harus didasari dengan kerinduan itu membuat kita punya perasaan menggebu-gebu untuk bertemu dan membuat kita bisa meyakinkan diri untuk dipercaya dan setia. Yang kedua, kerinduan untuk bercinta itu tidak boleh dipadamkan atau dilenyapkan oleh hasrat yang lain. Misalnya, kebosanan, prasangka buruk, kecemburuan, atau juga kelelahan, kecapaian dari semua tantangan hidup. Kerinduan untuk bercinta tidak boleh dipadamkan dengan hal-hal seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan untuk memperoleh dan menikmati cinta itu. Karena cinta itu menghangatkan. Kalau kita menyia-nyiakan waktu untuk menikmati, memperoleh dan merasakan cinta yang menghangatkan, maka semuanya terlambat. Waktu itu sia-sia bagi kita sekalian. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itu seperti
teks yang kita baca tadi. Mari kita belajar untuk bermenung, agar jangan pernah terlambat untuk mempergunakan waktu yang ada dalam menikmati cinta, dalam memiliki cinta, dan dalam berbagi cinta. Karena ketika sedetik terlambat, hal buruk itu akan terjadi. Kemalangan itu akan sia-sia. Kebahagiaan itu akan sirna. Sukacita itu tidak menjadi warna hidup saudara dan saya. Pertanyaan bagi saudara dan saya, apa makna dari Kidung Cinta yang dituliskan oleh penulis kitab Kidung Agung? Apa makna dari pengalaman bercinta, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam kisah nyanyian cinta pasal 5 ayat 2 sampai ayat 8 tadi? Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa cinta itu mendasari relasi manusia yang percaya dengan Tuhan. Dan cinta yang mendasari relasi orang percaya dengan Tuhan akan berdampak dan membangkitkan kerinduan yang selalu untuk bertemu. Rindu untuk bertemu. Sedetik tak bertemu, ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang kosong. Cinta yang mendasari relasi Tuhan dan manusia yang percaya akan membuat dia semangat untuk menyatakan kesetiaannya. Di setiap situasi hidup, dia akan menunjukkan bahwa dia setia. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Cinta yang mendasari relasi Tuhan dan orang percaya bisa membuat kita menjadi orang kepercayaan yang dihormati oleh Tuhan. Kita orang yang dipercaya untuk bisa merawat, menyuburkan cinta itu sendiri dalam saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan saling membahagiakan ketika hidup dalam sebuah persekutuan keluarga, persekutuan persaudaraan, persekutuan bergereja, persekutuan para abdi Tuhan, dan kebersamaan hidup lainnya. Cinta yang mendasari relasi Tuhan dan orang percaya akan terus menghangatkan dirinya untuk berbagi kebahagiaan. Semangat untuk berbagi kebahagiaan karena dia merasakan begitu bahagia cinta yang dia peroleh. Dan karena itu semangat berbagi pun tinggi dalam dirinya. Dan dimanapun dia berada, pasti selalu ada kerukunan, persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang berdasarkan cinta yang membahagiakan, yang menghangatkan, yang membangkitkan hidup. Karena dia tahu cinta Tuhan besar baginya. Cinta Tuhan besar juga bagi orang lain, bagi manusia. Cinta Tuhan besar bagi dunia ini. Karena itu dia akan tetap tinggal di dalam Tuhan, menggunakan seluruh waktu yang ada untuk selalu bercerita tentang cinta bagi dirinya, bagi Tuhan, bagi orang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, cinta Tuhan itu selalu menjadi kekuatan. Cinta Tuhan itu selalu membakar semangat. Cinta Tuhan itu selalu menghidupkan. Sehingga saudara dan saya dapat bertahan untuk menghadapi tantangan. Semangat untuk mencari solusi dalam tantangan. Kuat untuk menghadapi ancaman dan godaan. Bersemangat, proaktif, berinisiatif untuk menyelesaikan masalah, godaan, dan tantangan. Karena dia tahu cinta Tuhan tidak pernah lepas sedetik pun sepanjang waktu hidupnya. Karena itu dia bisa bertahan dalam tantangan, dalam godaan, dalam cobaan. Saudara dan saya menghadapi berbagai tantangan 2023. Gereja menghadapi tantangan
yang besar dan banyak di tahun 2023. Orang percaya bergelut dengan tantangan sepanjang hidupnya, sepanjang waktu hidupnya. Tetapi bermodalkan cinta Tuhan sebagai sumber kekuatan, kita akan mampu menghadapi tantangan, menyelesaikan tantangan, dan mengalami kelepasan dan kelegaan di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakai waktu dalam hidup kita sebagai waktu anugerah Tuhan. Sedetik, semenit, sejam, waktu itu berharga untuk kita bisa melihat anugerah Tuhan dan menceritakan kembali tentang anugerah Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang dicintai Tuhan dan kita mau mencintai Tuhan. Jangan kita padamkan cinta Tuhan. Jangan kita hilangkan dan abaikan cinta Tuhan dengan berpikir yang negatif ataupun bersikap menurut kedagingan kita, ataupun kita terbius dengan roh-roh duniawi. Bertolong-tolonganlah kita, saling menopang, saling mengasihi, saling mendoakan. Layanilah Tuhan dengan setia untuk sebuah kebahagiaan, untuk satu kenikmatan hidup karena cinta kasih Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, tetaplah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segala akal budi kita, dengan segenap kekuatan, supaya dunia aman, ladang-ladang pelayanan kita damai, hidup bersama kita sukacita, medan pelayanan kita juga penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Jadilah orang yang terus mencintai Tuhan dan mencintai sesama serta mencintai dunia ini. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, pokok-pokok doa yang ada pada hidup dan pergumulan saudara-saudara dan saya, mari kita sama-sama satu hati untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tak pernah berhenti kami mengangkat hati bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami selalu merasakan kasih setia Tuhan yang baru, rahmat Tuhan yang baru, cinta Tuhan yang selalu kuat dalam seluruh waktu hidup kami. Sehingga kami mampu untuk melihat hari-hari baik, kami mampu dan dikuatkan untuk memiliki semangat kasih, mengisi hari-hari hidup penuh kasih. Dan kami juga mampu untuk menghadapi berbagai tantangan, persoalan, kesukaran hidup dengan cinta kasih Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang menjadi panduan hidup kami melangkah hari ini. Suara kebenaran-Mu yang membuat kami kuat dan tidak akan pernah goyah menjalani kehidupan, mengisi waktu-waktu hidup, baik itu waktu baik ataupun waktu yang tidak baik, waktu sakit atau waktu sehat, waktu susah atau waktu senang, dan seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami meyakini bahwa cinta Tuhan itu kuat. Cinta Tuhan itu membawa kenikmatan, kehangatan, kelepasan, kebahagiaan, dan sukacita bagi kami semua. Karena itu biarlah roh Tuhan menolong kami semua, untuk kami juga mampu berbagi cerita tentang cinta Tuhan saat kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan bergereja, pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan dan tantangan daerah Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
Biarlah cinta Tuhan itu sebagai sumber kekuatan untuk kami boleh berikhtiar, berinisiatif, dan proaktif secara cepat dan cerdas menghasilkan hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang membawa keselamatan, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang mendamaikan, yang melepaskan derita hidup. Kami tahu ini bukan persoalan yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan setia dengan kami. Dan dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri akal budi, kesehatan, untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik di sepanjang kehidupan kami. Ini hidup kami, ini waktu kami semua. Biarlah persembahan hidup kami dalam seluruh waktu yang kami dasari dengan cinta Tuhan menjadi cerita cinta yang memuliakan Tuhan dan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Terpujilah Engkau Allah dari kekal sampai kekal. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan suara kebenaran untuk kita pada hari ini. Kiranya sukacita Allah dan cinta Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya kita pastikan selalu ada bersama-sama dengan kita, memberi tuntunan ke arah hidup yang baik dan memberi hikmat bagi kita untuk kita selalu memakai waktu yang cerdas dan tepat untuk kemuliaan Tuhan dan untuk berkat sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat beraktivitas.